Rumor tentang rencana Rusia membangun pangkalan udara di Papua telah menimbulkan berbagai spekulasi dan kekhawatiran di masyarakat. Berita ini muncul di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, di mana persaingan antara kekuatan besar dunia semakin intens. Namun sebelum menarik kesimpulan, penting untuk menelusuri kebenaran informasi ini secara lebih mendalam. Asal-muasal kabar ini dapat ditelusuri dari beberapa laporan media internasional yang membahas ekspansi pengaruh militer Rusia di kawasan Asia Pasifik. Beberapa analis mencatat bahwa laporan tersebut muncul bersamaan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik global. Namun yang patut dicermati adalah tidak ada satupun pernyataan resmi dari pemerintah Rusia maupun Indonesia yang secara tegas menyebutkan rencana pembangunan pangkalan udara di Papua. Pemerintah Indonesia melalui berbagai saluran resmi telah memberikan tanggapan terhadap isu ini. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif. Pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia tidak akan mengizinkan pembangunan pangkalan militer asing di wilayahnya karena hal tersebut bertentangan dengan konstitusi dan kedaulatan negara. Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Rusia, kerjasama di bidang pertahanan memang telah berlangsung cukup lama. Beberapa contoh nyata dari kerjasama ini antara lain pembelian berbagai alutsista seperti pesawat tempur Sukhoi dan helikopter Mi-35, serta berbagai peralatan militer lainnya. Selain itu, kedua negara juga rutin melakukan latihan militer bersama dan pertukaran teknologi pertahanan. Namun semua bentuk kerjasama tersebut bersifat normal dan lazim dilakukan dalam hubungan bilateral antar negara tanpa indikasi apapun mengenai pembangunan fasilitas militer permanen. Munculnya isu ini dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas tentang strategi global Rusia pasca Perang Dingin. Rusia terus berupaya mempertahankan pengaruhnya di berbagai kawasan, termasuk Asia Pasifik. Beberapa langkah nyata yang dilakukan Moskow antara lain meningkatkan kerjasama militer dengan negara-negara seperti Vietnam, India, dan Myanmar. Namun semua kerjasama tersebut bersifat bilateral, dan tidak ada indikasi pembangunan pangkalan militer permanen di luar wilayah Rusia, kecuali di Suriah yang memang memiliki konteks khusus. Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki arti penting secara strategis. Wilayah ini tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga memiliki posisi geografis yang sangat strategis di kawasan Asia Pasifik. Keberadaan TNI di wilayah Papua terus diperkuat untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Berbagai infrastruktur pertahanan telah dibangun untuk memastikan keamanan di perbatasan dan wilayah terdepan Indonesia ini. Dari perspektif hukum internasional, pembangunan pangkalan militer asing di suatu negara harus melalui persetujuan resmi pemerintah negara tersebut. Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki hak penuh untuk menentukan kebijakan pertahanannya. Konstitusi kita dengan jelas mengatur tentang kedaulatan negara dan perlindungan terhadap wilayah teritorial. Oleh karena itu, isu tentang pangkalan militer asing di Papua tanpa persetujuan pemerintah Indonesia adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi. Para ahli hubungan internasional dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia telah memberikan analisis mendalam tentang isu ini. Mereka sepakat bahwa tidak ada bukti konkret yang menunjukkan rencana Rusia membangun pangkalan di Papua. Yang terjadi sebenarnya adalah dinamika normal dalam hubungan bilateral dua negara berdaulat. Kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Rusia tidak berbeda dengan kerjasama serupa yang dilakukan Indonesia dengan banyak negara lain. Dari perspektif keamanan nasional, TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara terus memantau dan mengamankan seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua. Sistem pertahanan berlapis yang dimiliki Indonesia mampu mendeteksi setiap aktivitas mencurigakan di wilayah teritorial kita. Hingga saat ini tidak ada laporan resmi dari pihak berwenang tentang aktivitas militer asing yang tidak biasa di Papua. Media massa memiliki peran penting dalam menyikapi isu seperti ini. Beberapa media nasional terkemuka telah melakukan verifikasi,
mendalam dan melaporkan bahwa klaim tentang pangkalan udara Rusia di Papua tidak memiliki dasar yang kuat. Lembaga-lembaga riset terpercaya juga telah mengeluarkan analisis yang menunjukkan bahwa isu ini kemungkinan besar merupakan kesalahpahaman atau disinformasi. Masyarakat perlu memahami bahwa dalam dunia hubungan internasional, informasi seringkali digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu. Isu-isu seperti ini bisa muncul sebagai bagian dari psychological warfare atau perang informasi dalam persaingan geopolitik global. Oleh karena itu, sikap kritis dan selektif dalam menerima informasi menjadi sangat penting. Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait terus bekerja keras untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Diplomasi yang aktif dilakukan untuk memastikan kepentingan nasional Indonesia terlindungi dalam percaturan global. Kerjasama pertahanan dengan berbagai negara, termasuk Rusia, selalu dilakukan dengan prinsip saling menghormati dan menguntungkan. Di tingkat regional, ASEAN sebagai organisasi yang menghimpun negara-negara di Asia Tenggara memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan. Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN memainkan peran penting dalam memastikan kawasan tetap damai dan stabil. Isu-isu keamanan seperti ini seringkali dibahas dalam forum-forum regional untuk memastikan tidak ada salah paham antar negara. Pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia terus dilakukan secara komprehensif. Modernisasi alutsista, peningkatan kapasitas, personel, dan pengembangan doktrin pertahanan terus diperbarui untuk mengantisipasi berbagai tantangan keamanan kontemporer. Dengan kekuatan pertahanan yang terus berkembang, Indonesia mampu menjaga wilayahnya dari berbagai ancaman. Dalam jangka panjang, Indonesia perlu terus memperkuat kemandirian di bidang pertahanan. Pengembangan industri pertahanan nasional, peningkatan kapasitas riset dan teknologi, serta penguatan sumber daya manusia di bidang keamanan menjadi kunci penting. Dengan demikian, Indonesia tidak akan mudah tergantung pada pihak manapun dalam memenuhi kebutuhan pertahanannya. Kembali pada isu awal tentang rencana Rusia membangun pangkalan udara di Papua, semua bukti dan analisis menunjukkan bahwa hal tersebut tidak berdasar. Yang lebih penting sekarang adalah fokus pada pembangunan nasional dan penguatan persatuan bangsa. Isu-isu seperti ini seharusnya tidak mengalihkan perhatian kita dari tujuan besar membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Di era informasi yang bergerak sangat cepat ini, literasi media menjadi keterampilan penting yang harus dimiliki setiap warga negara. Kemampuan untuk memilah informasi yang valid dari yang tidak, memahami konteks, dan menarik kesimpulan yang rasional akan melindungi kita dari berbagai upaya provokasi dan disinformasi. Indonesia sebagai negara besar dengan keragaman yang luar, biasa memiliki ketahanan sosial yang kuat. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang tertanam dalam Pancasila menjadi perekat yang mampu menyatukan seluruh komponen bangsa. Nilai-nilai inilah yang akan melindungi kita dari berbagai upaya yang ingin memecah belah bangsa. Pada akhirnya, kepercayaan pada institusi negara dan kerja sama antara semua elemen bangsa menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk isu-isu keamanan nasional seperti ini. Dengan tetap bersatu dan menjaga persatuan, Indonesia akan mampu melalui berbagai ujian zaman, sebagaimana yang telah dibuktikan dalam sejarah panjang bangsa ini.